Sahabat Trisula Media, coba bayangin stadion penuh penonton, suara teriakan bergemuruh, semua orang menahan napas hanya untuk satu momen, bola yang ditendang masuk ke gawang. Tapi pernah nggak kalian kepikiran siapa sih yang pertama kali menemukan permainan sepak bola ini? Apakah benar sepak bola lahir di Inggris atau ternyata jauh lebih tua dari itu? Nah, di video kali ini kita bakal menelusuri jejak sejarah panjang sepak bola. Dari permainan kuno ribuan tahun lalu sampai akhirnya jadi olahraga modern yang kita kenal hari ini. Jadi, siap-siap karena ceritanya bakal panjang dan seru. Kalau kita mundur jauh sekitar 2000 tahun lalu, di Tiongkok ada permainan bernama cuju. Cuju ini artinya menendang bola. Permainannya sederhana, bola kulit diisi bulu burung. Lalu pemain harus menendangnya melewati lubang kecil di jaring. Menariknya, cuju dulu dipakai buat latihan militer supaya tentara lebih lincah dan gesit. Di Jepang ada juga permainan mirip sepak bola bernama kemari. Tapi bedanya ini lebih elegan. Para bangsawan di istana memainkan bola dengan cara menendang tanpa membiarkan bola jatuh ke tanah. Jadi bukan pertandingan sengit, tapi lebih seperti pertunjukan seni. Mesir, Yunani, dan Romawi kuno juga punya permainan bola. Biasanya pakai kain atau kulit hewan yang digulung. Di Romawi, permainan bola ini bahkan dipakai untuk melatih fisik tentara. Kalau kita lompat ke Amerika Tengah, suku Maya dan Aztec punya permainan bola juga. Mereka menendang bola karet padat, tapi ini bukan sekedar hiburan. Kadang ada ritual pengorbanan manusia yang mengiringi permainan itu. Jadi, sejak dulu bola sudah jadi bagian penting kehidupan manusia, entah untuk latihan, hiburan, atau bahkan ritual. Sekarang kita pindah ke Eropa, abad pertengahan. Di Inggris ada permainan rakyat mirip sepak bola, disebut folk football. Bedanya dengan bola modern. Wah, ini brutal banget. Bayangin aja, satu desa lawan desa lain. Gawangnya bisa sejauh 1 mil. Aturannya hampir nggak ada. Bola bisa dibawa pakai tangan, bisa direbut, bisa ditendang sekeras-kerasnya. Pertandingan sering berakhir ricuh, bahkan ada yang sampai melukai orang. Saking kacaunya dan berbahayanya, beberapa raja Inggris sampai melarang permainan ini. Tapi ya namanya rakyat, larangan tetap dilarang. Orang-orang tetap bermain karena bagi mereka ini bagian dari hiburan dan tradisi. Memasuki abad ke-19, permainan bola mulai masuk ke sekolah-sekolah elit di Inggris. Nah, disinilah aturan mulai dibuat. Ada dua kubu waktu itu. Satu kubu suka main pakai tangan, dan inilah cikal bakal rugby. Satu kubu lagi maunya hanya pakai kaki, dan inilah yang kita kenal sebagai sepak bola. Akhirnya, pada tahun 1865, berdirilah football atau FIFA di London. Dari sinilah lahir aturan sepak bola modern. Lapangan jelas ukurannya, gawang terpasang, durasi 90 menit. Dan yang paling penting, bola hanya boleh disentuh oleh kaki, kecuali kiper.
inilah momen kelahiran resmi sepak bola modern seperti yang kita mainkan sekarang. Karena Inggris waktu itu punya kekuasaan kolonial di seluruh dunia, sepak bola ikut menyebar. Para pelaut, pedagang, dan tentara Inggris mengenalkan permainan ini ke berbagai negara. Hasilnya, Eropa cepat sekali jatuh cinta pada sepak bola. Begitu juga Amerika Latin, Brazil, Argentina, Uruguay, yang kini dikenal sebagai negeri bola. Untuk mengatur semuanya, pada tahun 1804 berdirilah FIFA. Lalu tahun 1930 digelar Piala Dunia pertama di Uruguay. Dari situ, sepak bola resmi jadi olahraga global yang menyatukan bangsa-bangsa. Terus, bagaimana dengan Indonesia? Sepak bola masuk lewat Belanda pada awal abad ke-20. Awalnya hanya dimainkan orang-orang Belanda, tapi lama-lama pribumi ikut bergabung. Klub-klub lokal mulai muncul di berbagai kota. Nah, pada 19 April 1930 berdirilah PSSI, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, dipimpin oleh Suratin Sosro Sugondo. PSSI ini gak cuma wadah olahraga, tapi juga simbol perlawanan bangsa Indonesia terhadap kolonialisme. Bayangin, lewat sepak bola, bangsa kita menunjukkan bahwa Indonesia bisa berdiri sejajar dengan Belanda, bahkan sebelum merdeka. Itu sebabnya sepak bola di Indonesia selalu punya tempat spesial di hati rakyatnya. Jadi teman-teman, ternyata sepak bola punya perjalanan yang panjang banget. Dari cuju di Tiongkok, kemari di Jepang, permainan brutal di jalanan Inggris, sampai akhirnya lahir sepak bola modern yang kita cintai hari ini. Dan buat Indonesia, sepak bola bukan sekedar olahraga. Sepak bola adalah bagian dari perjuangan, simbol persatuan, dan kebanggaan bangsa. Nah, sekarang aku mau tanya, menurut kalian, kenapa sepak bola bisa jadi olahraga paling populer di dunia? Tulis jawaban kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Biar Trisula Media makin semangat bawain cerita sejarah lain yang seru. Sampai ketemu di video berikutnya.